Gadis kecil tanpa sengaja menemukan. Tuan kecil di seberang memberi makan anjing dengan roti daging. Melihat anjing pergi, gadis kecil segera mengambil roti itu dan melahapnya dengan lahap. Tuan kecil merasa aneh. Bagaimana bisa ada orang yang merebut makanan dari anjing? Tak disangka, Tuan kecil tanpa sengaja melihat liontin panjang di leher gadis itu. Ternyata sama persis dengan miliknya. Namun miliknya tiba-tiba hilang. Tuan kecil langsung menelepon ayahnya, memberitahu bahwa ada yang mencuri liontin itu. Ayah mendengar dan langsung panik, karena itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya yang sudah meninggal. Bagaimanapun juga harus dikembalikan. Maid melihat liontin yang dipakai gadis itu, menganggap itu unik dan satu-satunya, sehingga yakin gadis itu pencurinya. Tuan kecil langsung mendorong gadis itu, mengatakan bahwa dia mencuri miliknya, lalu merampas liontin itu, dan ingin gadis itu menanggung konsekuensinya. Mereka tidak tahu, liontin itu sebenarnya ada dua. Ibu mereka memberikannya masing-masing satu untuk kembar laki-laki dan perempuan. 6 tahun lalu, ibu mereka saat melahirkan tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Hidupnya terancam. Perawat mendesak ayah untuk menandatangani persetujuan penyelamatan. Namun ayah si anak tiba-tiba muncul, tidak membiarkan anaknya menandatangani, dan mengancam perawat, jika menolong, rumah sakit mereka akan hilang dari New York esok hari. Ternyata keluarga sudah menyiapkan pernikahan yang sepadan untuk anak laki-laki itu. Namun pada hari pernikahan, dia meninggalkan pengantin wanita, dan melarikan diri dengan cinta sejatinya. Dia merasa bersalah kepada ayah, namun memohon agar istri diselamatkan demi cucu yang belum lahir. Ayah mendengar ini dan langsung setuju, memerintahkan dokter menyelamatkan bayi dengan segala cara. Untunglah, penyelamatan berhasil. Ibu dan bayi selamat. Namun ayah yang jahat mengatur anak buahnya. Di tengah hujan, membuang ibu dan bayi ke jalan, meninggalkan mereka begitu saja. Lalu ayah menipu anak laki-laki itu, mengatakan bahwa ibu dan bayi sudah meninggal karena kehilangan banyak darah. Untung anak laki-laki selamat. Lalu dia mengenakan liontin panjang yang dibuat ibu pada anaknya, agar ibu dan adik perempuan bisa melindunginya saat tumbuh. 6 tahun berlalu. Kesehatan ibu memburuk karena operasi dulu. Untung anak perempuan sangat patuh. Setiap hari ia tetap pergi mengemis, sehingga ibu mendapat sedikit harapan hidup di rumah sakit. Tak disangka, hari itu, saat pria itu turun tangga, tanpa sengaja mendengar ayah dan anak buahnya berbicara, baru dia tahu istri dan anak perempuannya tidak mati. Istrinya justru mengalami amnesia akibat pengaturan ayah, sehingga bertahun-tahun tidak mencarinya. Ayah meninggalkan ibu mereka hidup, karena anak laki-laki menderita penyakit langka. Hanya darah yang cocok dapat menyelamatkan hidupnya. Kebetulan golongan darahnya sama dengan ibu, sangat istimewa. Ayah diam-diam menyuruh orang mencari ibu, dengan maksud menjadikannya sumber darah bagi cucunya. Setelah mengetahui semua ini, pria itu langsung turun tangga, memaksa ayah memberitahu keberadaan istri dan anak perempuan. Namun ayah tetap menolak mengaku. Pria itu terus menanyakan. Ayah marah karena anaknya berani berbicara seperti itu, ingin menghukumnya dengan aturan keluarga. Namun pria itu tetap tenang, karena selama ini perusahaan sudah berada di tangannya. Ayah tidak berdaya menghadapi dia. Meski begitu, ayah tetap menolak mengungkapkan keberadaan mereka. Pria itu pun mencari sendiri. Kini mengetahui liontin anaknya dicuri, dia segera bergegas ke lokasi. Suasana di sana menarik perhatian dokter yang lewat. Dokter langsung mengenali gadis itu sebagai anak pasiennya. Lalu dia segera memberitahu ibu gadis itu datang. Melihat gadis itu masih terpojok, dokter buru-buru menolong gadis itu, memintanya segera meminta maaf pada tuan kecil. Jika tidak, ibu gadis itu mungkin kehilangan obat khususnya. Mendengar ini, gadis kecil berkata ia tidak ingin liontin itu, memohon agar mereka tidak menyakiti ibunya. Lalu ia berlutut, membiarkan tuan kecil melampiaskan amarah. Ibu gadis itu pun tiba di lokasi, untuk melindungi putrinya. Sekali lagi berlutut pada mereka, memohon agar tidak membenci